Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita memulai pertanyaan kita di rumah, terlebih dahulu kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau adalah kudus dan kami adalah orang yang berdosa. Namun Engkau melindungi orang yang percaya dan datang berserah kepadamu. Karena itu kami datang memohon kasih-Mu. Jagalah tolak kami dari hadapan-Mu. Berilah kami hati yang setia mendengar firman-Mu, agar kami dapat melaksanakan kehendak-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel kita pada malam hari ini tertulis di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427 ayat 1.
Tuhan Allah yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada malam hari ini, di mana Tuhan masih setia membimbing menuntun kami, sehingga kami boleh berkumpul di rumah kami masing-masing, di tempat ibadah ini, di rumah saudara kami ini, untuk melaksanakan pertanyaan WEK yang kami lakukan secara daring, sehingga boleh kami mendengarkan firman-Mu dan ajari kami Tuhan melakukan, memberitakan sesuai dengan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, dari awal acara kami pertengahan sampai akhir nanti, kiranya Tuhan berada di tengah kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang mau menyampaikan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan bisa kami bawa dari sini pulang ke rumah kami masing-masing untuk menjadi bekal hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang mungkin belum sempat mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Tolong berkati mereka Tuhan, agar boleh mereka datang minggu depan untuk mendengarkan firman-Mu yang dilaksanakan secara daring di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dosa kami yang kami sengaja terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan, ampuni kami Tuhan, agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini untuk bekal hidup kita yang diambil dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Demikian bunyinya. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela raja Israel, Hizkia anak Abbas raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu, yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel di antara semua raja-raja Yehuda, baik sesudah dia maupun yang sebelumnya. Tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada pengikuti, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia berontak kepada Raja Ansur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Palestina sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan
maupun kota-kota yang berkubu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ibadah pertanyaan kita pada malam hari ini itu nats yang diambil dari 2 Raja-Raja ayat 18 dengan 1-8. Kalau kita melihat dari sejarah keberadaan Raja Hizkia yang sangat muda setelah diangkat oleh bangsa Yehuda dan menggantikan bapaknya yang bernama Ahaz. Pada waktu zaman Ahaz, pemerintahan Ahaz masih tergoyang dan tidak bisa melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dia tidak bisa mengerjakan sesuai dengan perintah Tuhan dengan baik. Karena apa? Karena pada saat itu semua imam-imam, semua para pengetua, semua jemaat yang ada di Yerusalem, di Yehuda, di Israel, itu sudah terpengaruh kepada persembahan-persembahan berhala. Membuat patung-patung, membuat kurban-kurban untuk demi mempersembahkan yang ia ingini, yang mereka puja, dan lupa akan firman Tuhan yang telah diberikan kepada bangsa Israel dan bangsa Juda. Kemudian Tuhan berkehendak, dipilihlah Raja Hizkia yang sangat muda, yang berumur 25 tahun. Dia menjadi raja yang baik, dan masa dia bekerja dan di kepemimpinannya selama 29 tahun. Mereka tidak menyimpang dari ajaran Tuhan. Mereka tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak mementingkan kelompok. Dia tidak mementingkan organisasi yang mereka pimpin pada waktu itu. Tetapi dia berdasarkan firman Tuhan, dia melaksanakan perintah Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa sebenarnya yang kita lihat dari ayat ini? Yaitu disuruh kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, mempercayai semua pekerjaan kita, menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah segala-galanya. Dia tidak bisa, pemimpin tidak bisa melakukan pekerjaannya apabila dia tidak menyerahkan semua pekerjaannya dengan Tuhan. Karena ada firman Tuhan mengatakan itu. Ada yang mengatakan, bahasa Bataknya, Jahubado hagugu uku. Tuhan adalah kekuatan saya. Arti daripada Hizkia, nama Hizkia itu salah satunya. Tuhan adalah kekuatan saya. Jahubado hagugu uku. Itu Hizkia. Arti daripada kata Hizkia. Begitu lahir Hizkia ke dunia ini, bapaknya Ahaz memberikan nama itu, bahwa nama Hizkia itu adalah diserahkan semua kekuatan, semua apa yang di dalam isi hati Hizkia diserahkan kepada Tuhan. Kita juga melihat sesudah lahir Yesus Kristus ke dunia ini, ada seorang pemimpin pada tahun 1517 yang bernama Martin Luther, yang membuat suatu perubahan dan membuat suatu
cara-cara yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan tidak memimpin sewenang-wenang. Dia tidak berbuat sekendaknya sendiri atau sekendak kelompok. Dia tetap berpegang kepada firman Tuhan. Bagaimana untuk mempersatukan bangsa itu, bagaimana untuk mendidik dan mengajari semua jemaat-jemaat atau bangsa Israel dan bangsa Yuda pada saat itu. Martin Luther juga hampir sama dengan Hizkia, merombak semua yang bersembah, yang persembahan-persembahan berhala, yang melaksanakan ibadah-ibadah untuk memuji-muji atau memuja-memuja, memberikan persembahan-persembahan berhala kepada orang-orang yang mereka yakini. Kadang pemimpin pada saat itu sudah terpengaruh sehingga jauh daripada apa yang dikehendaki Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga kalau kita lihat banyak pemimpin-pemimpin yang benar-benar tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan hati nuraninya. Karena apa? Karena sudah dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu, sudah dipengaruhi oleh politik. Sehingga apa yang dia sumpahkan mulai dia diangkat menjadi pemimpin, dia berubah total apabila dia sudah diangkat menjadi sah jadi pemimpin. Sama dengan presiden-presiden. Ada kita lihat seperti itu, yang kita lihat contoh. Seperti Margaret Thatcher, Presiden Obama. Banyak pemimpin-pemimpin yang memang betul tulus melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dia tidak menginginkan kelompok atau istilah sekarang partainya, melainkan dia melaksanakan tugasnya dan melayani semua masyarakat sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh Hizkia pada waktu itu, merombak semua sistem pemerintahan yang otoriter, merombak semua pemerintahan yang diktator, sehingga majulah bangsa Yuda. Selama 29 tahun Hizkia memimpin bangsa Yuda menjadi bangsa yang terkenal, menjadi bangsa yang dicontoh oleh bangsa-bangsa lain, dan mereka juga menjadi bangsa yang makmur. Bapak Ibu, kalau kita lihat di ayat yang berikutnya, Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud. Dia tidak mau bekerja tanpa harus memberikan atau meminta masukan-masukan dari para menterinya, para wakilnya, pada tokoh-tokoh dan pada ulama-ulama atau pengetua-petua pada waktu itu. Dia tidak mementingkan dan mengandalkan hanya pikiran dia sendiri. Dia harus menyerahkan itu kepada semua yang dia percayai menjadi pemimpin atau yang orang-orang atau masyarakat yang mau membangun bangsa Yehuda supaya lebih maju. Dia tidak memutuskan dia sendiri, tapi dia berkoordinasi, dia harus meminta pendapat dan kemudian diputuskan bersama-sama. Musyawarah itu sangat dibutuhkan pada saat itu. Dia merubuhkan suatu patung, dia merubuhkan suatu kerajaan-kerajaan atau kelompok-kelompok yang melanggar firman Tuhan. Dia sendirian, tetapi dia bekerja sama dan minta pendapat supaya kelompok-kelompok yang tidak percaya dengan Tuhan lagi, kelompok-kelompok yang percaya dengan persembahan-persembahan berhala, dengan patung-patung, dengan dewa-dewa yang diagungkan pada saat itu, dia kompromi dengan orang lain, bukan
dia sendiri yang mengerjakan, tetapi dia harus minta pendapat supaya mereka tidak ada komplain, tidak ada yang merasa dirugikan, dan senang melakukan perubahan-perubahan yang baik untuk Tuhan. Bapak Ibu, pertanyaan kita pada malam hari ini, kalau kita lihat ayat berikutnya, demikian bunyinya, dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang hancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu untuk namanya disebut Nehushtan. Ada istilah namanya disebut membakar atau persembahan-persembahan memuja-memuja atau Nehushtan, memuja-muja Tuhan yang mereka anggap dan mereka yakini. Dibuat persembahan-persembahan atau memilih bahasa Batak untuk dilakukan raja-raja sebelum Hizkia. Inilah yang dirombak Raja Hizkia. Sampai sekarang bangsa Yehuda dan Israel sekarang maju dan percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, bahwa semua itu adalah perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan tidak benar yang namanya memuja-muja berhala. Karena semua sudah disebutkan di situ. Yang pertama tadi, Jehovah, Tuhan di atas segala raja, Tuhan maha mengetahui, Tuhan maha tahu. Kalaupun ada persembahan-persembahan lain, itu semua takluk, itu semua iblis itu di bawah naungan Tuhan. Tuhan juga memberikan kesempatan kepada iblis untuk menggoda manusia itu, untuk mempengaruhi manusia itu. Tetapi kita jangan sampai terpengaruh. Itu Hizkia yang dilakukan Hizkia, Bapak Ibu. Dia tidak terpengaruh dengan godaan-godaan setan, godaan-godaan iblis, supaya dia beranjak atau beralih daripada firman Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pertanyaan kita malam hari ini, ya berikutnya dikatakan lagi, ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Maksudnya seperti dia, seperti Hizkia. Tidak ada lagi yang seperti dia lagi, pemimpin sebelum dan sesudah. Karena apa? Karena sesudah Hizkia banyak lagi terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Sudah terjadi keegoisan, sudah terjadi kediktatoran, dan tidak mementingkan lagi orang banyak, melainkan kepentingan kelompok dan pribadi. Itu sampai sekarang kita lakukan itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kalau kita lihat sekarang pemimpin contoh di Indonesia, mungkin hampir dia tidak mementingkan dirinya sendiri, dia tidak mementingkan kelompoknya, melainkan dia melaksanakan tugas dia untuk kepentingan rakyat Indonesia. Itu termasuk salah satu. Jadi mother, teacher, father Obama, Bapak Jokowi, Dr. Martin Luther adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang takut kepada Tuhan dan memimpin sesuai dengan kehendak masyarakat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak melakukan sewenang-wenang, tidak menunjukkan keegoisan dan kekelompokan atau ke partai-partai yang dia yakini. Apa yang kita lihat kesimpulan di ayat ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam pertanyaan kita, supaya kita berhaguguun kepada Tuhan, kita memasrahkan diri, kita bekerja. Ada istilah rapor Tuhan Yesus pukau launmu molo de batado ngatta ise bealotta, molo de batado ngaku ise bealotta. Itu ada ayat yang mengatakan demikian.
molo debatado ngaku isi bealok, molo debatado ngata isi bealota. Berarti semua apa yang kita inginkan itu harus kita serahkan dulu dengan Tuhan. Apakah itu melawan musuh, apakah itu untuk membangun sesuatu, kita harus menyerahkan diri dengan Tuhan. Berdoa dulu, menyerahkan semua. Orait tabora. Kita serahkan dulu, baru kita lakukan pekerjaan kita. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita dan memberikan terbaik untuk yang kita pimpin. Kemudian di terakhir di sini disebutkan, dialah yang mengalahkan orang Palestina sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dialah yang mengalahkan orang Palestina. Orang Palestina dia yang mengalahkan sampai ke Gaza yang sekarang diperebutkan itu, yang tidak berkesudahan perang di sana. Rupanya sejak zaman dahulu sudah terjadi peperangan di sana, sehingga sampai sekarang juga masih terbawa-bawa. Masih ada yang kelompok-kelompok dan organisasi yang memang hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan sukunya atau bangsanya. Dia bukan berdasarkan ajaran Tuhan, yaitu berdamai, damai sejahtera bagi umat manusia. Kalau ada damai di sana, kalau ada holong, nama sisa holongan di Yerusalem, di Yehuda sampai sekarang, tidak akan terjadi perang antara sesama manusia yang ada di dunia ini. Kita mendengarkan berita-berita sekarang, mendengarkan semua yang kita dengarkan di media sosial, melihat, kita sangat prihatin. Kenapa ya manusia tidak akan berubah? Kenapa ya manusia-manusia ciptaan Tuhan ini tidak taat akan perintah Tuhan? Selalu hanya menginginkan keserakahan dan keegoisan. Akhirnya terjadi permusuhan, pertikaian setiap tahun, di mana-mana kita lihat di berita pun seperti itu. Oleh sebab itu, kita yang anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, marilah kita bersama merenungkan, berdoa bersama supaya apa yang Hizkia lakukan mudah-mudahan bisa dilakukan para pemimpin-pemimpin kita di tahun-tahun yang akan datang. Kemudian setiap negara-negara atau bangsa-bangsa yang menjadi mempunyai pemimpin, semuanya pemimpin menjadi berkat-berkat Tuhan, perpanjangan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya dan untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan dan kebutuhan bangsa dan negaranya yang diutamakan. Dengan demikian firman Tuhan itu bisa kita membawa hikmat untuk kita. Mari kita sama-sama di dalam hati kita, berdamai itu indah, berdamai itu baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan pada malam hari ini bisa kami berkumpul, bersekutu mendengarkan firman-Mu yang kami sampaikan. Kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu tidak sempurna yang Tuhan inginkan bisa sampaikan kepada jemaat-jemaat yang ikut pertanyaan pada malam hari ini. Tetapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati kami dan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Setelah mendengarkan firman-Mu ini, kami juga percaya bahwa Tuhan adalah kekuatan kami. Tuhan adalah pelindung kami. Tuhan adalah sesembahan kami. Dan Tuhan adalah untuk pegangan hidup kami. Kami tidak bisa bekerja tanpa Tuhan. Kami tidak bisa berbuat tanpa adanya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, jagai kami Tuhan, lindungi kami.
berkati kami Tuhan, terutama HKBP Jambi 1 yang di Kebun Kelapa. Mari samakan, mari satukan Tuhan, berikan penghiburan buat kami semua. Kami juga tahu saudara-saudara kami mungkin tidak bisa datang hadir untuk pertanyaan, ada karena sakit, ada dari pekerjaan. Dimanapun mereka berada Tuhan, kami menyerahkan diri untuk Tuhan. Lindungi, jagai mereka Tuhan, agar boleh mereka datang untuk minggu depan untuk mengikuti pertanyaan di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga tidak luput dari dosa kesalahan kami yang kami sengaja terhadap sesama, terlebih terhadap Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menghapuskan dosa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 2. Nyonya Sianipa
para pahlawan, pendeta yang melayani berjamaah tapi bijak bisa berikan kesatuan pada kami, berikan persatuan supaya kami bersama-sama untuk melayani HKBP. Janji satu ini ya Tuhan, berikan persatuan kami untuk menuju kebahagiaan yang ada di HKBP yang bisa. Ya Tuhan Allah kami orang berdosa, ampuni segala dosa kami ya Tuhan, supaya kami layak di hadapan, layak menerima berkat-Mu. Dan juga ya Tuhan, atas nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 425 ayat 1 sampai 2 sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami menggunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus dialah menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin.